Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra. Tema kita kali ini Libra adalah pekerjaan yang akan membawa hoki untukmu. Pekerjaan apa saja dan apa pesan semesta untukmu supaya kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang baik ya dan penuh hoki ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Libra, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Libra. Libra, 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 apa yang ingin semesta sampaikan? Kita ke pesan semesta dulu, bagaimana caranya supaya kamu bisa up terhadap pekerjaanmu dan pekerjaanmu itu membawa hoki untukmu. Dan di akhir readingan nanti adalah contoh-contoh pekerjaan yang mungkin cocok untuk kamu ya, ataupun memang sesuai dengan karakter dari kalian Libra ya. Oke, untuk kartu pertama di sini ada The High Priestess. Semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih mengerti atau lebih mengenal akan potensimu ya. Jadi kamu punya apa, kamu bisa apa, kamu suka apa ya. Carilah pekerjaan-pekerjaan yang menurut kata hati, bukan menurut kata orang ya. Jadi hatimu bicara apa, itu yang kamu kerjakan ya. Jangan ikut-ikut orang ya. Kak Ica kan dia sukses, saya juga pasti bisa sukses seperti dia, saya ikut jejaknya aja. Oke, tidak jadi masalah ya. Tetapi hatimu senang tidak, hatimu bahagia tidak. Kalau hatimu bahagia, di situ tempatmu. Tetapi kalau hatimu tidak berbahagia, berarti bukan tempatmu ya. Karena masing-masing orang juga menuju kekayaan itu beda-beda. Jadi ya, tentukan pilihanmu, karena yang menentukan nasibmu adalah pilihanmu, bukan orang lain ya. Jadi ikuti kata hatimu ya, jangan ikuti kata orang, ujung-ujungnya orang toksik lagi yang kamu ikut ya. Oke, berikutnya ada Seven of Pentacles. Bakatmu diberdayakan. Bakat ini artinya kemampuanmu ya, dari lahir semesta sudah memberikan kamu kalau dibilang kemampuan. Nah, ini diberdayakan. Jangan hanya kubur di dalam tanah, tetapi buatlah dia bertumbuh ya. Nah, itu jadi ibaratkan kalau bibit, kenapa tidak ditanam ya, carilah tanah supaya dia bisa bertumbuh ya, bukan hanya taruh di rumah nggak ditanam. Atau sama seperti kamu punya bakat, contohnya bakatnya saya suka nyanyi dari kecil Kak Ica. Saya biasa berlatih di mana, di kamar mandi pas saya lagi mandi ya. Itu nggak diberdayakan itu. Kalau kamu berdayakan, kamu sudah bisa menghasilkan uang dari bakatmu, di mana hal yang kamu sukai. Itu contoh. Kenapa ada beberapa yang merasa bahwa saya punya bakat menyanyi, tapi itu untuk sambilan doang Kak Ica. Ya, dari pekerjaan utama saya itu adalah di kantor. Oke, tidak jadi masalah kalau memang kamu kamu menyukai itu. Tetapi kenapa tidak pekerjaan sambilan kamu bisa menjadi pekerjaan utama kamu? Ini contoh ya. Kalau memang kamu suka nyanyi, nyanyilah di wedding. Bukan tiap bulan kamu dapat, langsung saat itu juga kamu dapat. Wedding 4 kali. Contoh dalam seminggu ya, contoh, atau ada kegiatan lah setiap minggunya.
Kamu sudah bisa gajian 4 kali dibandingkan kamu kerja di kantor cuman sekali. Tapi saya bukan di sini suruh kamu membandingkan antara apa atau mungkin kamu resign ya, tidak. Tetapi di sini saya cuma bilang carilah pekerjaan yang memang membuat kamu happy, nyaman. Kalau memang seandainya di pekerjaan kamu sebagai karyawan kamu happy, lanjutkanlah. Tetapi kalau tidak, ya ikuti apa kata semesta, ikuti kata hatimu. Dimana dari bakatmu yang akan membuatmu bisa cepat menuju hoki atau menuju cepat lebih up dibandingkan mengikuti kata orang. Ya, bakatmu ini kan ibaratkan warisan, tinggal kamu kelola. Kamu udah dapat rumah dari orang tua, warisan dari orang tua, tinggal kamu kelola, cat, perawatan. Ya bukan begitu aja ditelantarkan. Sama, ya. Dengan orang yang artinya gini, kalau kamu sudah punya bakat sama seperti kamu sudah punya warisan, kamu tidak mulai dari nol. Semesta sudah memberikan bakatmu, kamu punya potensi untuk lebih cepat up, lebih cepat sukses dibandingkan orang yang tidak mempunyai bakat tapi dia belajar. Bisa sukses orang yang tidak punya bakat kayak Ica tapi dia mau berlatih. Oke, dia sukses juga. Tapi contohnya dia sukses ya. Ternyata dia sukses di usia 30. Sedangkan kamu yang punya bakat mungkin kalau seandainya kamu skillmu itu ya, kamu berdayakan, mungkin kamu bisa sukses di usia 17 tahun. Sudah menghasilkan duit. Ini contoh. Sama seperti rumah kan. Dimana orang belum punya rumah otomatis dia harus bersusah-susah dulu beli bahan, material apa. Kamu udah punya rumah tinggal beli cat aja. Udah santai baik tinggal aja. Itu maksud semesta. Berdayakan talentamu. Sekarang kenali dirimu, talentamu apa? Bakatmu apa? Ya, itu yang dikembangkan, bukan cari dari luar yang belum ada. Kebanyakan seperti gitu. Kamu mencari di luar sana. Sedangkan yang di dalam diri kamu nggak perhatikan. Ya, bakat saya di musik, saya suka nyanyi, ciptakan lagu. Kamu sekarang bisa kerja di YouTube ya, bikin konten nyanyi, lip sync ataupun bukan lip sync juga sih cover ataupun mungkin kamu originalmu ya, kamu ciptakan lagu, kamu upload di YouTube. Ya, atau yang tadi kamu wedding, nyanyi, atau kamu bisa jadi MC. Kamu yang harus memasarkan bakatmu. Ya, kerjasama dengan ini itu supaya dapat panggilan tinggal kamu datang kafe ini contoh. Jadi kita harus banyak action. Kita bukan jemput bola tapi kita harus kita bukan tunggu bola tapi kita harus jemput bola. Di mana ada peluang di situ kita ada, bukan duduk diam di tempat. Jadi kalau jadi karyawan, kalau kamu memang nyaman dengan karyawan nggak jadi masalah ya, dengan kondisinya pas. Kenapa? Karena sudah diatur dari jam sekian sampai jam sekian. Gaji kamu dari jam sekian sampai jam sekian, gaji kamu segini. Tapi kalau kamu mau lebih sukses, berarti kamu harus berani. Berani untuk ya keluar dari zona nyaman yang menurut kamu itu nyaman. Tapi ini semua pilihan ya. Bukan berarti saya suruh kamu keluar dari kantor yang kamu tidak sukai. Itu semua pilihan dari kamu. Saya cuma memberikan secara psikologis, secara mental, di mana semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih up. Memberdayakan talenta dari semesta. Sudah ada diberikan kok, kamu masih mau cari lain. Apalagi kalau seandainya pengangguran ya. Heran ya. Kalau macam contoh saya ini menganggur Kak, sekarang gak punya modal. Talenta gak perlu modal. Modalmu sudah dari Tuhan. Suara bagus, ini contoh. Kamu punya suara bagus. Saya nggak bisa ini Kak nyanyi. Yang lain apa kamu punya? Kalau saya punya bakat di contohnya seni juga tapi memahat. Buatlah patung, dijual ya. Tapi nggak ada yang beli. Cari tempat yang mau beli patung. Bukan cari kamu punya tempat di tempat tidak suka patung. Kamu punya bakat itu cari tempatnya. Gitu ya, entah di Bali kek, entah di mana kek. Ini contoh yang suka dengan karya-karya tangan gitu, yang alami. Cari tempatnya, bukan kamu bertahan dengan kondisi di situ ya. Oke, jadi kamu yang menentukan semua. Berikutnya di sini Ace of Cups, harus bisa sabar, harus ingat butuh proses. Harus sabar, tenang, damai. Kalau kamu tidak merasa sabar saat ini, tidak merasa damai hari ini dengan pekerjaanmu dan tidak nyaman karena tekanan, jangan kaget kalau kamu sakit-sakit kepala, sakit-sakit pinggang, punggung, ya, mual, asam lambung naik, mah ya, migrain, nggak bisa tidur, insomnia.
Itu sinyal bahwa kondisi dirimu tidak baik-baik saja. Ya, kamu nggak bisa berpikir jernih kalau kondisimu begini, sakit gitu. Ya, dan kondisi kantongmu juga seret, betul tidak? Kalau kita sakit pasti kondisi kantong kita seret, serius. Kak Ica, ada kok orang yang sakit tapi kaya, ya itu beda. Tapi uangnya juga pasti akan habis kalau dia tidak mengelola kekayaannya dengan baik. Dan apa bagusnya kalau kita kaya baru kita sakit-sakitan, ya. Jadi carilah tempatmu di mana hatimu berada, di mana kamu bisa mendapatkan ketenangan jiwa. Ya, selama kamu bisa tenang, nyaman, damai, di situ tempatmu. Bukan dengan orang yang bikin kamu sakit hati, emosi. Kayaknya bukan dari pekerjaan sebenarnya, Kak, tapi dari lingkungan. Ya cari lingkungan yang membuat kamu nyaman. Gak bisa, Kak, karena ya di situ tempat saya di situ, karena saya sudah kontrak gitu ya. Saya sudah kontrak sampai pensiun, contoh PNS, tapi toksik orangnya. Ya mungkin kamu pindah kek, pengajuan pindah kek, tapi memang saya lihat kalau orang-orang semua pasti ada yang toksik ya. Tidak mungkin kita mau menghindar dengan orang yang tidak toksik. Pasti dalam hubungan atau dalam pergaulan pasti ada yang pro dan kontra. Itu dari kamu yang harus bisa mengatur emosimu. Ya, sama dengan pekerjaan. Pasti ada pasang surut. Tidak mungkin kita mau untung terus, tapi mental kita harus diasah untuk bisa menerima juga akan kerugian. Nah ini ya, jangan hanya mau untung terus tapi nggak mau rugi. Nah gitu, sama dengan di pekerjaan di kantor ya. Ya kamu mau orang-orang baik, tetapi ya kamu juga harus bisa menerima ada orang yang toksik gitu. Berikutnya di sini The Hermit ya. Semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih up ya. Tuh, jangan tunggu bola, jemput bola. Kamu kalau duduk diam di tempat merenung-merenung gak akan bakal. Orang pakai loa, Kak, bisa sukses katanya duduk diam di tempat. Loa itu kalau betul-betul terjadi pasti loa akan mengiringkan kamu, memberikan sinyal kepada kamu untuk gerak. Sekecil apapun pasti ada gerak. Ya, bukan duduk diam di tempat. Makanya orang biasa bilang, kenapa ya luas saya tidak berhasil, Kak Ica? Ya karena kamu pikir-pikir, nggak ada, kamu bergerak, pasti akan cepat terjadi. Karena di situ harus ada action, bukan duduk diam di tempat. Biasanya mindsetnya saya cuma duduk diam di tempat aja langsung kita bisa jadi kaya. Itu malah memperlambat. Kenapa? Kamu ingat kapan ya saya kaya, kapan ya saya kaya. Tapi kalau kamu beraktivitas, saya ngerasa ya ampun saya dapat hoki. Ternyata penjualan saya, omset saya up. Dan ini yang bisa menghantarkan saya kaya, menjadi orang kaya. Karena banyak orderan, lagi rame. Gitu. Ya. Bukan hanya duduk diam di tempat, merenung-merenung. Kamu yang harus jemput bola. Yang tadi saya bilang ya, pasarkan, cari peluang-peluang yang ada. Kenapa kamu harus bisa dapat gaji dalam tanda kutip 4 kali dalam sebulan atau lebih? Kenapa kamu harus bertahan untuk bisa mendapatkan cuma 1 kali dalam sebulan? Nah ini yang semesta mau sampaikan untuk lebih up. Ya. Dimana harus bisa bahagia. Kalau kamu bahagia pasti uang itu akan nyaman bersamamu tuh, double. Kamu harus bahagia. Selama kamu bahagia, uang itu pasti akan ada. Ibaratkan kamu tuh menarik rezeki untuk dirimu sendiri, dari hatimu, dari jiwamu. Dimana pekerjaan yang harus kamu upkan. Tidak mungkin kamu pekerjaan ada beban, kamu bisa mendapatkan duit. Contoh, kamu capek, kamu marah dengan pasangan, tiba-tiba kamu kerja. Mungkin kamu dagang, kok sepi ya? Padahal energimu menutup. Kenapa? Karena kamu emosi dari rumah. Nah itu makanya saya bilang kalau kamu punya pasangan atau apapun ya jangan bawa-bawa urusan rumah ke bisnis. Kamu harus bisa profesional, harus bisa tetap bahagia walaupun kondisinya kamu tidak baik-baik saja. Kaica itu susah, Kaica. Kita nggak bisa memberikan, kita hanya pasti memberikan kepalsuan itu, Kak. Karena pasti hati kita sedih, muka kita tetap mungkin bisa tertawa. No, bukan maksud saya berdrama, bertopeng. Maksudnya betul-betul dari hati. Nggak bisa itu, Kak, ya. Itu berarti tantanganmu. Karena semesta itu tidak bicara mulut ya. Dia bicara hati. Pancaran. Jadi kalau kamu merasa hidupmu lagi tidak baik-baik saja saat ini, berarti ada sesuatu yang tersumbat atau yang terganjal dalam hati kamu. Ya, kok rezeki saya kurang ya, Kak? Coba lihat koreksi pada dirimu. Kalau kamu sudah berusaha di luar,
maksimal, tetapi kok ternyata belum bagus ya. Oh ternyata mungkin ada yang dari hati. Terkadang kita tuh hanya lihat dari segi luar, harus dari penampilan, produk, ini itu, tapi kita tidak lihat magnet untuk memanggil orang ya, itu dari hati kita. Banyak iri, dengki, pesimis, takut, cemas, ya, takut gagal. No, hati kamu harus up. Jadi kalau hatimu belum bersih, masih ragu-ragu, mendingan yang tadi saya bilang, jangan buka usaha sekalian, nanti ujung-ujungnya rugi. Ya, kalau memang hatimu bilang, oke, saya sudah siap untuk berwirausaha, saya sudah siap untuk jadi karyawan, saya sudah siap jadi ini, ya itu yang lakukan. Jangan kamu cuman mau, saya mau jadi bos, tetapi saya takut gagal, ya sudah jadi karyawan aja. Karyawan juga kan itu pilihan. Ada karyawan juga jadi bos, owner, ya. Contohnya kayak set manager perusahaan, tapi dalam tanda kutip mungkin kepala cabang, ya bisa kan. Intinya kan seperti gitu. Walaupun tetap karyawan. Nah ini semesta mau sampaikan untuk bagaimana supaya kamu bisa up naik jabatan, bisa up dalam bisnis, yaitu dari hatimu, dari energi dari jiwamu. Pikiranmu pasti akan fresh, kamu bisa up juga dalam hal apapun dan bisa profesional kalau hatimu up. Kalau hatimu sudah betul-betul tidak membuat hidupmu bahagia, ya jangan kaget kalau masalah muncul, sering sakit-sakitan, ribut sana sini, pekerjaan gak beres, mungkin kamu banyak ditegur sama customer, atau mungkin kamu banyak ditegur sama pimpinan malah marah-marah terus. Itu karena apa? Masalah. Apalagi kalau masalah yang tadi saya bilang ya, masalah dari rumah. Makanya mungkin pilih pasangan itu yang cocok ya, supaya jangan cekcok. Kalau suka cekcok ya nanti hidup kamu juga pusing, stres, karena berkelanjutan, itu kayak berantai. Kita bicara energi, jangan sampai kita punya masalah di rumah tapi akhirnya dampaknya ke karir. Nah ini makanya cari pasangan yang baik, atau ya bicara dengan pasangan dari ke hati supaya jangan bikin pusing, stres gitu ya. Makanya orang stres itu pada saat sudah mempunyai pasangan ya. Pada saat nggak punya pasangan kan happy-happy aja kan. Tapi ujung-ujungnya mau punya pasangan. Nanti kalau punya pasangan pusing, stres, gimana sih? Jadi seperti gitu ya, nikmati aja apa yang ada pada dirimu saat ini. Tuh, Three of Sword, ya. Semua dari hati. Jangan sampai karena hatimu akhirnya membuatmu tidak bisa sukses. Ya. Atau karena ada masalah-masalah di tempat lain ya, itu tadi saya bilang, masalah kamu ingin sukses, tetapi ternyata ada masalah di pasangan. Pasangan bikin emosi kamu terus, ya nggak bisa sukses. Kenapa? Hatimu penuh dengan emosi. Ujung-ujungnya kamu nggak bisa membawa energi positif ke dalam karirmu. Kamu ribut, kamu menarik energi negatif dari orang luar. Dimana mungkin kamu akan ribut dengan klien, mungkin kamu gagal karena batal. Ya, jadi pikiran-pikiran terus fresh. Jangan ada masalah-masalah dengan orang-orang di luar sana, termasuk pasangan, ya. Tetap berbahagia. Jangan mencari validasi dari orang lain, tetapi dari dirimu sendiri. Ingat, yang bisa membuatmu sukses adalah dirimu sendiri, bukan pasanganmu, bukan bosmu, bukan orang tuamu, ya. Tapi dirimu, yang menentukan nasibmu adalah dirimu dari pilihanmu sekarang. Nah itu ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih santai, lebih happy, semangat juangnya tinggi, dan yang paling utama bisa mengembangkan bakatmu yang sudah ada dalam diri, ya. Oke, seperti gitu ya untuk karir ya. Jadi untuk bisa mendatangkan hoki itu dari hati. Pancaran hatimu akan menentukan nasibmu atau keberuntunganmu. Jadi kalau kamu merasa bahwa hidup kok seret amat ya, stres ya, pekerjaan gak beres-beres, oh ada masalah di hatimu. Sekarang berbenahi, bukan malah kita mau cari apa ya, kerja ini yang kerja itu ya, gimana ya, bingung ya. Jadi kalau memang ya, jadi lihat dari dalam diri, bukan hanya berfokus pada luar diri, pemasarannya, periklanannya. No, itu nanti. Lihat dulu dari dirimu. Kamu bisa memancing energi positif dari orang lain untuk membeli tidak? Untuk datang kepada kamu tidak? Untuk mengambil hatimu tidak? Itu.
ya. Dari mana? Dari hatimu, dari kebahagiaan, dari pikiran yang positif, ya. Oke, jadi seperti gitu yang bisa saya readingkan ya dari pesan semesta untukmu, untuk bisa mendapatkan pekerjaan atau kamu bisa membawamu ke kesuksesan ya dalam karir. Semoga resonate ya. Dan contoh-contohnya untuk kamu Libra. Libra ini untuk contoh-contoh pekerjaan ya. Di sini kamu tuh yang kata kuncinya mengatur dan memilih. Ya, penentu lah seperti gitu ya. Kamu sebagai penentu. Jadi kira-kira pekerjaan-pekerjaan apa yang cocok buat kamu yang dimana kata kuncinya sebagai penentu? Mungkin dalam tanda kutip manajer ya, kamu menentukan si A, si B, si C, oh ini perusahaan ini harus begini, jalannya harus begini, leader gitu kan. Ataupun mungkin kamu sebagai apa ya kalau dibilang pengacara ya, kamu bisa membela seseorang ya, ada masalah kamu lihat oh ternyata harus begini ya, oh ternyata harus begini supaya dia bisa diringankan hukumannya, oh ternyata kronologisnya kayak gini ya. Tidak bisa, kata kuncinya juga itu kamu tidak bisa ya, pokoknya penentu gitu, kamu yang menentukan, kamu yang nggak terikat secara apa ya kalau bilang masih ingin bebas gitu ya, terikat sih secara pekerjaan ya, tetapi tidak terlalu di dalam ruangan, tidak terlalu di luar ruangan ya. Jadi kamu bisa fleksibel, kalau kamu capek, pusing, stres, kadang-kadang kamu bisa bekerja di indoor atau di outdoor gitu ya. Atau HRD, kamu sebagai HRD, kamu lihat psikologi orang, kamu belajar, oh ternyata ini cocok untuk ditempatkan di sini. Kamu tentukan dia, oh ditempatkan di sini. Dia diterima, oh kayaknya nih negatif, orang-orang spesimis, nggak cocok, sudah ganti dengan yang satunya lagi. Nah itu penentu ya. Apalagi apa ya, mungkin kalau dibilang seorang psikiater, penyembuh ya. Jadi kamu mengarahkan juga itu bagus ya kalau saya lihat untuk kalian Libra ya, karena kamu orangnya pembawaannya tenang. Sedangkan kalau psikiater, psikolog itu kan harus banyak masalah, keluhan-keluhan. Jadi pembawaan kamu yang tenang itu bisa menenangkan juga orang-orang di sekeliling kamu atau orang yang kamu tangani ya. Apalagi mungkin penata busana atau penata gaya. Jadi kalau kamu dalam lomba, kamu yang menjadi penata gaya, penata busana atas dirimu, punya karya gitu ya, karyamu gitu. Jadi kamu yang tentukan, oh harusnya begini, oh harusnya begitu, oh ini kayaknya cocoknya dipakai untuk begini. Artinya kreatif. Mungkin kamu jadi desainer gitu kan, tukang jahit ya, berjahit, atau entah kamu yang mau menjahit, entah kamu yang punya ide untuk oh ini kayaknya harus begini supaya elegan, harus gitu. Jadi kamu yang menentukan ya, kamu yang menentukan. Jadi macam contoh, kalau kamu jalan-jalan terus tiba-tiba ada ilham begitu ya, langsung oh ya saya harus begini, saya harus karyaku kayak gini. Jadi tidak terfokus pada rutinitas yang itu-itu saja. Kalau kamu rutinitas yang itu-itu saja, kamu akan bosan. Nah ini jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih mengembangkan bakat ya. Apalagi ya itu sih saya lihat ya. Ada juga detektif mungkin ya. Bagusnya saya lihat di sini kalau detektif itu kan mencari tahu kenapa sampai bisa begitu ya. Kenapa sampai bisa itu terjadi, oh ternyata begini ya gitu. Jadi kamu menganalisa ya. Pengacara juga kan gitu, menganalisa, oh ternyata kronologisnya gini, oh ternyata kamu yang salah, oke tidak apa-apa, tapi mungkin nanti saya bisa membela kamu untuk meringankan gitu, meringankan hukuman, atau mungkin oh ternyata kamu benar, oke saya akan membela kamu. Nah ini ya, jadi seperti gitu untuk Libra. Karena Libra kalau terlalu tertekan dalam satu ruangan pengap, duduk diam itu stres, walaupun memang dia bisa ya, kamu bisa, tapi itu kan tingkat kesetresan kamu akan jauh lebih tinggi dengan rutinitas yang itu-itu saja setiap harinya. Jadi carilah pekerjaan yang rutinitasnya ya tiap hari itu atau tiap bulan itu beda-beda. Jadi kamu nggak boring. Kayak macam pengacara kan, kalau ada kasus nanti 1-2 bulan kasus baru lagi, 1-2 bulan kasus baru lagi, walaupun mungkin kondisinya
tetap dia jadi pengacara. Atau HRD kan nanti kalau ada terima baru lagi ataupun mungkin mau di rolling, kamu yang menentukan. Ya kan biasa rollingan itu 3 bulan sekali ataupun mungkin sebulan atau setahun. Nah itu kamu yang menentukan. Atau mungkin tiap bulan ada penerimaan baru gitu kan. Kamu yang menentukan eh, siapa orang-orang yang tepat untuk menduduki jabatan itu. Ya, begitupun penata gaya ya, ataupun desainer, kamu punya ada oh saya punya ini, besok saya mau pamerkan di, contohnya di Jakarta Fashion Week, atau di Amerika Fashion Week, Paris ya, ini contoh ya, kita kan nggak tahu. Jadi jangan jangan terlalu tinggi kayak Ica. Di kampung aja ya. Kenapa harus kamu menurunkan standarmu? Kita nggak tahu nasib kita ya. Karena kalau kamu tidak mengembangkan talentamu, mungkin kamu nggak akan bisa di tempat-tempat yang kamu inginkan. Tapi kalau kamu bisa mengembangkan talentamu, tempat-tempat yang mungkin kamu merasa dulu tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Ya, kalau kamu tahu bahwa itu yang terbaik, lakukanlah. Kalau tidak, ya jangan dilakukan. Ya, ikuti kata hatimu, semesta bersamamu. Libra ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.